Shalom, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Iya. Tema bulan ini dibuka dengan firman Allah, firman yang membawa pada perubahan kehidupan. Mazmur pasal 119 ayat 105. Kita sudah baca tadi bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Mazmur yang ditulis oleh seorang gembala, seorang raja yang bernama Daud. Kalau manusia tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak akan sampai terucap firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana seorang Daud bisa mempunyai pribadi yang kehidupannya, kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Ayat yang ke-16. Aku bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Pegangan Daud hanya firman Tuhan, enggak ada yang lain. Dan firman itu bekerja luar biasa dalam kehidupan Daud. Sampai dia tulis di Mazmur, penuh dengan pujian kebesaran Tuhan. Bagaimana firman itu membuat hidup Daud tenggelam dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Kalau kita mau lihat di awal mula karir Daud, ya, perjalanan hidup Daud di 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Daud berkata pada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud belum jadi raja nih. Tapi firman itu, urapan itu sudah mengubahkan Daud mempunyai keberanian bahwa Allahnya bisa dipercaya dan Allahnya luar biasa. Bagaimana pekerjaan Tuhan, Sang Firman dialami Daud. Ternyata ada campur tangan Tuhan, pilihan dan pengurapan Tuhan berpengaruh pada perubahan hidup yang akan dialami seseorang. Ini ternyata awal mulanya di 1 Samuel 16. Bagaimana Nabi Samuel berkata kepada Tuhan berkata kepada Nabi Samuel,
kamu panggil Isai dan anak-anaknya. Aku akan menunjukkan kepadamu seseorang untuk kau urapi. Makanya ada orang yang berprinsip jangan macam-macam dengan orang yang diurapi Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun itu, jangan mencibir atau ngusik. Ternyata pengurapan itu mengubah hidup seseorang. Yang dipandang orang baik, Eliab datang, bukan itu. Padahal batinnya Samuel sudah, wow, perawakannya bagus, tinggi, besar, ganteng. Tidak, bukan itu. Sampai anak yang hampir terakhir, bukan itu. Penasaran Samuel, Pak Isai masih punya anak lagi enggak? Ada, cuma lagi menggembalakan kambing domba. Soalnya ini semua enggak memenuhi qualified. Panggil. Ternyata yang datang anak unyu-unyu, anak imut-imut, wajahnya kemerah-merahan, mari kena panas, mari menggembalakan kambing domba. Ya, ini urapi dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Perhatikan ini kata-katanya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sebuah pengurapan, sebuah pilihan Tuhan itu mengubahkan hidup seseorang. Untuk seseorang itu dapat menikmati firman-firman-Nya, menjadi kesukaannya, merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau dalam perjanjian baru, kita sudah dipilih dan ditentukan Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini pengurapan khusus. Kalau kita menerimanya, kalau kita memahaminya dengan baik, maka hidup kita akan ada perubahan. Hari demi hari dibentuk sama Tuhan. Hari demi hari diproses sama Tuhan. Kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Inilah perubahan hidup yang dikerjakan Allah untuk kita. Firman-Nya yang membuat kita masuk dalam rancangan dan anugerah Allah yang besar. Ini yang kita perlu. Sang firman itu melahirkan kita kembali. Lahir kembali bukan berarti kita masuk lagi pada perut ibu kita untuk dilahirkan kembali. Tapi dengan firman itu kita diproses untuk lahir baru. Mempunyai pikiran yang baru, hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Sehingga kita mengerti kehendak Allah mana yang baik dan tidak.
Kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita menyimpulkan kebenaran firman Tuhan. Allah itu bukan hanya tahu hasil akhir kita, tetapi Dia juga menggunakan tindakan kita untuk mencapai tujuannya. Dia tahu kita jadi apa nanti, apa yang akan terjadi pada kita, Dia tahu. Tapi apakah kita diam saja dan tidak berbuat apa-apa? Ya wis, menengai, toh Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menentukan semuanya. Tidak. Tapi ada paham yang bilang kita harus punya tujuan, harus punya visi yang jelas. Kita enggak mampu kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dua paham ini kadang itu punya dampak negatif. Yang bilang tadi, Tuhan sudah menentukannya, sehingga sudah kita enggak usah ngapa-ngapain. Ini cenderung biasanya orang yang pesimis, sehingga dia akan rendah diri, kurang percaya diri. Akhirnya depresi. Tapi ada yang menggebu-gebu, aku harus bekerja keras, aku harus berusaha keras dengan rancanganku A, B, C, D. Aku harus mencapai ini, tahun ini, resolusiku harus sampai ini. Biasanya agresifnya tinggi, overconfidence, lupa dengan Tuhan. Akhirnya sombong akan naik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat di sini ya, manusia itu hanya debu tanah. Sang skenario hidup kita itu Tuhan. Mau ngapain kayak kita, itu nanti Tuhan yang tahu tujuan akhir kita. Amsal pasal 1 ayat 1 dan 9. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ini kemutlakan yang perlu kita tahu. Ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Tanpa Tuhan, we are nothing. Kita bukan apa-apa. Ditiup aja sudah lumpuh, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kita banggakan? Kita butuh firman itu bekerja dalam hidup kita. Kita lihat contoh Alkitab. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa dia? Yusuf. Tahu cerita Yusuf? Atau mau kembali ke sekolah minggu? Awal penderitaan Yusuf saat di tanah Dotan. Dia ditangkap sama saudara-saudaranya, dicemplungkan di sumur kering. Apakah seorang Yusuf tidak berdoa?
Dia pasti berdoa. Dia hidup dalam kendali Tuhan. Dia sering diberi mimpi bahwa saudara-saudaranya akan menyembah dia, bahkan ayah ibunya pun ikut menyembah dia. Kalau bukan orang yang diurapi, kalau bukan orang pilihan Tuhan, tidak akan bisa berkata seperti itu. Pasti Yusuf pun dalam sumur itu, dia berdoa pada Allahnya yang hidup, Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Tapi apa yang dialami Yusuf? Seakan-akan dia tidak ditolong. Bahkan saat saudaranya mengangkatnya dari sumur kering, dia dijual menjadi budak. Singkat cerita, berproses berpuluh tahun sampai Yusuf menjadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak hidup dalam ketetapan Tuhan, dia akan hidup sembarangan. Yusuf saya yakin dan percaya bahwa dia menghidupi firman Tuhan. Sehingga saat dia digoda Tante Potifar, dia tidak lengah dan dia tidak jatuh dalam dosa. Dia berketetapan hidup bersih. Dia tetap menjaga hidupnya. Kalau kita lihat di film di TV ya, cerita Yusuf. Ternyata saat Yusuf jadi budaknya Potifar, Yusuf itu juga diajari sistem pemerintahan. Jadi dia juga belajar tentang pemerintahan. Sehingga saat sang raja menetapkan dia jadi Perdana Menteri, dia tidak bingung. Sama ceritanya dengan kita saat ini. Tugas kita itu sebenarnya hanya hidup dalam firman Tuhan. Tentang pilihan hidup yang ada di depan kita, ini adalah sebuah proses yang di ujungnya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan. Tahu maksud Tuhan? Ternyata saya baca cerita Yusuf ini. Ternyata ini berhubungan dengan karya keselamatan. Coba kalau enggak ada Yusuf, 11 suku ini akan kelaparan dan mati. Padahal sang juru selamat lahir dari suku Lion of Judah, singa dari Yehuda. Dari suku Yehuda ini akan lahir Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ini rancangan Tuhan yang besar. Coba Yusuf saat itu tidak berjalan dalam firman Tuhan, maka gagal sudah. Sudah. Tapi semua dalam kendali Tuhan. Amin. Kita perlu tahu kedaulatan Tuhan dan kebebasan manusia dalam berkehendak. Tuhan menentukan gambar besar dalam hidup kita, tetapi kita diberi kehendak bebas dalam memutuskan pilihan yang kita ambil. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita alami.
tetapi kita tetap bisa tenang karena Tuhan pegang kendali. Jangan depresi, jangan stres. Mungkin kita saat ini mengalami yang namanya masa sulit, masa sukar, pergumulan. Yakinlah itu pun membentuk kita untuk kebaikan kita. Ini tetap jalan proses Tuhan sampai kita bertemu dalam kekekalan dengan Dia. Tugas kita apa? Hidup dalam firman-Nya. Tiap pagi di-share renungan harian KAO. Renungkan itu. Renungkan hari demi hari Tuhan, apa maksud Tuhan? Karena setiap mulai manusia membuka mata di pagi hari, sepanjang hari itu akan dihadapkan berbagai pilihan. Kalau kita mau menghitung bisa ratusan pilihan yang harus kita ambil. Yang ibu-ibu pasti buka mata, sudah berpikir mau masak apa nanti buat anak-anak. Buat suami, mau masak apa? Yang sekolah, mau gibah apa dengan temanku nanti? Sudah ada pilihan yang dihadapkan. Kalau kita nggak mau terjebak dalam pilihan yang salah dan membuat kita kesulitan, yang kita perlu firman yang hidup itu berkarya. Karena tadi, orang bisa mereka-rekakan, tapi Tuhan yang menentukan arah. Di Amsal 1 ayat 9 tadi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya hidup dalam kita. Sehingga hidup kita penuh dengan tuntunan firman Tuhan. Kita diajari oleh Petrus di 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Selalu inginkan itu. Matius menulis perkataan Tuhan, khotbah Tuhan di bukit. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gak ada yang bisa memuaskan hidup kita selain Tuhan, selain firman-Nya yang murni. Bukan dengan kata-kata bijak, bukan dengan kata-kata motivasi, tapi dengan firman-Nya yang murni itu kita bisa bertumbuh. Sesuatu yang harus kita ingat dan kita waspadai, supaya kita selalu awas. Yang harus kita kerjakan saat ini dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kewaspadaan merupakan suatu kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus
supaya kondisi tetap terjaga. Waspada, berawas-awas, menjaganya dengan firman Tuhan. Hati kita harus dijaga, karena dari hati akan timbul segala pemikiran, segala ucapan, segala tindakan. Dan yang ini harus kita jaga benar-benar oleh firman yang hidup. Di Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, enggak ada pilihan lain, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang bisa membuat kita tetap hidup, roh kita tetap hidup, itu hanya menjaganya dengan firman Tuhan. Zoe, kehidupan roh, ini nanti yang akan masuk dalam kekekalan. Bukan tubuh ini, bukan bios, bukan tubuh jasmani ini yang masuk. Tapi kita akan diberi tubuh kemuliaan nanti. Diubah. Tapi roh kita tetap ada. Roh ini yang kekal. Karena nafas kita dari Allah. Jadi kita tetap harus tahu bahwa Tuhan menentukan gambar besar atas hidup kita. Tetapi tindakan kita mempengaruhi konsekuensi atau dampak yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu juga mempengaruhi. Meskipun ujungnya nanti menuju kebaikan, tapi kalau di tengah jalan kita salah pilih, kita juga harus konsekuensi. Kita harus bertanggung jawab atas itu. Contoh cerita Paulus, saat Paulus dikirim untuk menghadap kaisar. Dia berangkat bersama tentara, bersama para tahanan, naik kapal. Singgah ke beberapa pulau. Sampai akhirnya belum sampai di Kaisar, ada badai besar. Tuhan lewat malaikatnya menemui Paulus, berbicara apa? Tenang, kamu dan seisi kapal ini tidak akan binasa. Ini firman Tuhan, kedaulatan Tuhan. Di tengah badai itu, ada yang melempar sauh untuk mengukur dalamnya laut itu. Oh, ini masih 20 meter, ini sudah 15 meter. Ayo kita potong sekoci dan kita naik sekoci aja, kita selamat. Sebuah pilihan ya. Prajurit itu mau memotong sekoci dan naik sekoci itu supaya selamat. Tapi dihardik keras oleh Paulus. Jangan keluar dari kapal ini. Loh, tadi kedaulatan Tuhan kita akan selamat kok. Kan janji Tuhan seperti itu. Tapi ternyata pilihan yang salah juga bisa berakibat fatal.
Akhirnya pasukan itu mengurungkan niat dan skoci yang sudah terpotong tadi tidak dinaiki, dibiarkan hanyut. Sampai Paulus terdampar di pulau Malta. Ada dalam Kisah Para Rasul. Ceritanya seru di situ. Ternyata ada ajaran Tuhan di situ bahwa pilihan manusia juga ada dampaknya. Mungkin pilihan kita kemarin salah sehingga kita terjebak dalam kesulitan. Dalam tanggung jawab yang harus kita alami, konsekuensi hidup yang harus kita bayar. Enggak apa-apa, enggak usah khawatir, don't worry. Ada Tuhan dalam hidup kita, tetap pegang Tuhan. Akhir-akhir ini kan banyak terdengar ya, kalau ada bunuh diri sana, bunuh diri sini, dan stres semakin tinggi. Bisa jadi karena kehilangan firman yang hidup. Atau tidak mengenal firman, sehingga dia tidak tahu bahwa yang pegang hidupnya ini Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita tahu menyadari bahwa yang pegang hidup kita adalah yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan, pemilik alam semesta ini, harusnya kita tetap tenang bersama Tuhan. Siapa yang bisa kita andalkan selain Dia? 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Siapa ini? Kristus. Segala sesuatu. Sehingga dalam Mazmur 37 ayat 5, Mazmur Daud berulang kali menguatkan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau firman itu hidup dalam kita, maka kita bisa mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari renungkan. Mungkin kemarin-kemarin kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, yang kita belajar dari pendidikan formal. Harusnya rumusnya ini dan ini. Tak pakai pasti berhasil. Ternyata ada kesulitan. Dan kesulitan itu tidak ada dalam ilmu formal. Kita masih punya Sang Maha Pencipta. Dia yang mengatasi segalanya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tugas kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Biarkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Membawa perubahan hidup, perubahan pola pikir, sehingga kita bisa bertindak dan memilih apa yang baik dan berkenan kepadanya.